Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Pada tanggal 13 Maret 2020, seorang pekerja konstruksi menemukan sebuah sedan Acura putih yang kelihatannya tampak seperti mengalami kecelakaan tragis. Di dalamnya terdapat dua jasad yang awalnya diduga meninggal akibat kecelakaan. Namun, pada saat penyelidikan, fakta yang mengerikan di balik kejadian tersebut adalah seorang wanita bernama Holly Williams dan William Bill Lanway telah dibunuh secara brutal. Apa yang terjadi pada mereka? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa klik tombol like and subscribe channel ini dan sebarkan video kami ke teman-teman kalian ya. Bersama saya Aprilia, sekarang kita mulai masuk ke ceritanya. William Lanway atau biasa dipanggil dengan Bill lahir pada tanggal 17 Maret 1983 di Clarksville, Tennessee. Masa kecilnya diwarnai dengan tragedi ketika ayahnya melakukan aksi penyanderaan terhadap ibunya. Dan setelah itu, ibunya meninggal dunia akibat luka-luka yang dialaminya dari penyerangan ayahnya. Sementara Bill dan saudara perempuannya yaitu Angela menyaksikan peristiwa mengerikan itu secara langsung. Setelah peristiwa tersebut terjadi, ayahnya dipenjara seumur hidup dan Bill dibesarkan oleh paman serta bibinya. Peristiwa traumatis ini di masa kecilnya tampak membentuk kepribadiannya yang sangat menyeramkan di kemudian hari. Saat beranjak dewasa, Bill bertemu dengan Dana Rucker. Mereka menjalin hubungan asmara guys. Mereka memiliki seorang putri bernama Madison Kay Lanway pada tahun 2005. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Madison dia diagnosa menderita kanker dan akhirnya meninggal dunia pada tahun 2011. Kehilangan putrinya membuat Bill berubah drastis. Ia sering mengonsumsi alkohol dan menunjukkan perilaku yang semakin tidak menentu hingga akhirnya dia memutuskan untuk berpisah dari Dana. Sekarang kita bahas tentang background dari Holly Williams. Holly lahir pada tanggal 14 Januari 1987. Setelah orang tuanya bercerai, ia tinggal bersama ayahnya yaitu Butch Williams dan ibu tirinya yaitu Sandy Williams. Hingga akhirnya dia terpisahkan dari ibunya. Setelah lulus SMA, Holly memulai karir sebagai wanita pendamping dengan nama samaran Layla Love di Nashville, atau kalau di Indonesia biasa disebut Ani-Ani atau PSK. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan ambisius. Dia pintar memanfaatkan pekerjaannya untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Pada tahun 2013, Holly berhasil melanjutkan pendidikan di bidang kecantikannya. Setelah lulus pada tahun 2017, ia membuka salon pribadi bernama Sparkles Aesthetic. Meskipun memiliki pekerjaan resmi, ia tetap melanjutkan profesinya sebagai wanita pendamping bagi klien-klien kelas kakap atau dia disebut Ani-Ani kelas premium ya guys. Singkat cerita, Holly dan Bill akhirnya bertemu selama festival musik CMA 2018 dan mereka pun akhirnya mulai menjalin hubungan. Meskipun Holly selalu jujur tentang pekerjaannya, hubungan mereka penuh dengan pasang surut. Bill yang memiliki riwayat KDRT serta kekerasan sering merampok rumah orang. Dan hal itu juga berlaku kepada Holly. Saking takutnya, Holly sampai memasang 3 kamera CCTV di rumahnya. Pada tanggal 10 Januari 2020, sekitar tengah malam, kamera CCTV menangkap Bill masuk ke rumah Holly saat Bill sedang mencarinya. Ia sering membobol rumah Holly, bahkan mencuri anjing kesayangannya yaitu Max, yang kemudian ditemukan mati di pinggir jalan. Pada saat itu masih belum jelas apakah Bill sengaja melepaskan anjing kecil tersebut sehingga mengakibatkan Max tertabrak mobil, atau apakah Bill yang bertanggung jawab langsung atas kematiannya Max. Insiden ini mendorong Holly untuk mengajukan perintah perlindungan terhadap Bill pada awal Maret 2020. Namun, hanya beberapa hari setelah mengajukan perintah tersebut, Holly dan Bill ditemukan tewas di dalam mobil mereka. Pada tanggal 13 Maret 2020, seorang pekerja di lokasi konstruksi menemukan sedan Acura putih Holly yang jatuh dengan Bill dan Holly di dalamnya. Awalnya petugas polisi meyakini terjadinya kecelakaan pada mobil tersebut. Namun setelah diperiksa lebih dekat, mereka menemukan bahwa Bill dan Holly menderita banyak luka tembak. Dan hal ini menegaskan bahwa ada orang lain yang terlibat dalam pembunuhan tersebut. Saat penyelidikan sedang berlangsung, Bill diketahui telah meretas email Holly dan menemukan daftar kliennya.
di mana klien-kliennya ini adalah klien kelas atas alias orang-orang tajir. Dengan informasi ini, ia menghubungi salah satu klien Holly yaitu Eric Charles Mount, seorang pengusaha kaya dari Texas. Bill menuntut $25.000 untuk merahasiakan hubungan Eric dengan Holly. Jadi pada tanggal 3 Februari 2020, klien layanan pendampingnya Holly menghubunginya melalui email untuk mengatur pertemuan selama kunjungan mendatang. Pada tanggal 5 Februari 2020, mereka dijadwalkan akan bertemu di bar hotel JW Marriott di pusat kota Nashville. Pertemuan ini digambarkan pertemuan biasa antara klien dan ani-aninya. Setelah selesai tugasnya, maka si bos ini akan kembali ke negara asalnya pada tanggal 7 Februari 2020. Pada tanggal 1 Maret 2020, hanya beberapa hari sebelum Bill ditangkap lagi karena menyerang Holly, Bill membobol akun emailnya Holly dan mengakses daftar kliennya. Dengan informasi ini, dia memutuskan untuk menghubungi kliennya yang bernama Eric mulai tanggal 5 Februari dan meminta uang sebesar $25.000 darinya dengan ancaman akan mengungkap hubungan Eric dengan Holly ke publik atau keluarganya. Jadi Eric Charles ini adalah seorang pengusaha yang sudah menikah dan mantan mitra Mount Automotive Group dan Mount Toyota yang berbasis di Austin, Texas. Kakeknya yaitu Charles Mount mendirikan dealer mobil pada tahun 1957 yang mengarah pada perluasan kerajaan yang terdiri dari banyak dealer. Keluarga Mount terkenal karena statusnya yang makmur dan pengaruhnya yang signifikan baik dalam bidang bisnis maupun sosial. Eric yang panik atas upaya Bill memeras Eric karena dia takut reputasinya akan jatuh dan istrinya akan mengetahui semua rahasia gelapnya. Dia langsung menghubungi temannya dan karyawannya yaitu Gillette Gil Pellet yang merupakan konsultan keamanan di perusahaannya. Jill kemudian merekrut dua mantan marinir yaitu Brian Brockway dan Adam Carey. Setelah itu mereka merencanakan strategi untuk bunuh Holly dan pacarnya. Pada tanggal 5 Maret 2020, Eric menarik $15.000 untuk membayar laporan intelijen tentang Holly dan Bill. Pada tanggal 10 Maret 2020, Adam dan rekannya mencoba mengakses apartemennya Holly. Pada tanggal 12 Maret 2020, Eric mentransfer sebesar $150.000 kepada Jill untuk menyelesaikan masalah secara permanen, alias mengeksekusi Holly dan Bill. Sampai akhirnya pada tanggal 12 Maret 2020 malam, Brian dan Adam menyerang Bill di dalam mobil Holly. Mereka menembaknya hingga tewas. Lalu mereka menculik Holly, membawanya ke lokasi konstruksi dan membunuhnya juga. Mereka lalu mengatur TKP agar tampak seolah-olah kejadian ini adalah sebuah kecelakaan. Setelah penyelidikan selama 18 bulan, pada tanggal 10 Desember 2021, FBI menangkap Eric, Jill, dan Brian serta Adam di 3 negara bagian yang berbeda. Bukti digital dan transaksi keuangan mengarah langsung ke Eric sebagai dalang utama pembunuhan ini. Dan akhirnya pada tanggal 25 Juli 2022, keempat tersangka didakwa dengan pembunuhan berencana serta konspirasi penculikan yang mengakibatkan kematian. Pada tanggal 14 Desember 2022, Gillette Pellet mengaku bersalah dan bekerja sama dengan penyidik untuk memberikan kesaksian melawan Eric, Brian, serta Adam. Kisah Holly Williams dan Bill Lanway adalah tragedi yang melibatkan pengkhianatan, pemerasan, dan pembunuhan keji. Perjalanan hidup Holly yang penuh harapan berakhir tragis akibat tindakan kejam orang-orang yang ingin menyembunyikan rahasia mereka. Kasus ini mengungkap bagaimana kekuasaan, uang, dan koneksi dapat digunakan untuk merencanakan kejahatan mengerikan. Meskipun para pelaku telah dijatuhi hukuman, pertanyaan tetap ada. Seberapa jauh seseorang akan pergi demi menutupi rahasia mereka? Ya, jadi itulah guys kisah dari Holly Williams dan Bill Lanway yang dihabisi oleh sultan pengusaha kaya raya demi melindungi reputasinya. Terima kasih yang sudah menonton kasus ini. Jangan lupa klik tombol like and subscribe channel ini serta sebarkan video kami ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di kasus selanjutnya.